Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Dalam 2 tahun terakhir, Cana menjadi spesies ikan predator yang paling digemari oleh para keepers dan hobis. Cana nggak cuma datang dari negeri sendiri, namun banyak juga spesies Cana yang dibawa ke Indonesia sebagai ikan impor. Setiap minggunya selalu ada ikan yang masuk ke Indonesia lewat jalur impor dan selalu ludes terjual. Spesies Cana yang sering paling dipelihara juga ada banyak. Hampir semuanya lokal dan impor punya fans setianya masing-masing. Mulai dari Auranti, Maruledes, Limbata, Andrau, Bleheri, Asiatica, dan masih banyak lagi. Dalam dunia satwa, Cana termasuk genus ikan yang masih sedikit banget dokumentasi plus catatan pengetahuannya. Banyak jenis yang malah sama sekali nggak tercatat keterangannya sama sekali. Walau terkenal di Indonesia, namun di mata dunia, Cana bukanlah ikan yang menarik untuk diketahui. Namun, karena itulah Cana terlihat misterius dan patut buat digali lebih dalam. Banyak misteri yang menyelimuti genus ikan ini, sampai-sampai banyak jenis Cana baru yang ditemukan di setiap tahunnya. Malah ada yang udah dijual menjadikan hias tanpa diketahui klasifikasi jelasnya di mata sains. India termasuk salah satu negara penyumbang banyak jenis cana. Baru-baru ini juga ada ditemukan jenis cana baru yang bentuknya keren banget. Siapakah dia? Cana thoraensis, si harimau biru. Pada Desember 2018, beberapa orang dari University of North Bengal lagi menggelar sebuah penelitian di pinggir Sungai Torsa. Seorang bernama Arpita Dey mengepalai operasi ini. Dalam timnya juga ada 5 orang lain yang sama-sama menyusuri pinggiran Sungai Torsa untuk menjalankan survei nyari ikan yang nama pintarnya adalah ichthyofauna. Ichthyofauna adalah bahasa sains untuk menyebut makhluk air yang biasa kamu sebut sebagai ikan. Dalam jurnal yang mereka tulis secara kolektif tersebut diketahui para ilmuwan muda ini secara nggak sengaja nemu seekor spesies baru dari genus Cana. India yang mempunyai banyak sungai besar jadi surga buat para Cana. Makanya itu, hampir setiap tahun ada aja spesies Cana baru yang ditemuin. Seekor Cana yang akhirnya dideskripsi sebagai Cana thorsiensis ini diambil di beberapa lokasi, tapi tetap di sekitar area Sungai Torsa. Sungai Torsa, tempat Arpita dan kawan-kawan nemuin ikan tersebut berada di Bengal Barat. Sungai ini bermula di Tibet dan mengalir sampai India dan Bangladesh. Panjangnya sekitar 358 km dan punya nama lain Chambi, Amchu, dan Jaldaka. Arpita dan tim langsung mengambil ikan tersebut dan mengukur badannya dengan teliti untuk mendapatkan data-data yang berguna buat mempelajari ikan berjenis baru ini nantinya. Nggak cuma ngukur badan, sirip dorsal, pektoral, pelvic, dan analnya juga diperiksa. Dan garis di sisi kanan kirinya atau lateral line scales-nya juga dihitung. Spesimen yang mereka ambil sayang banget akhirnya mati. Namun mereka tetap membawa ikan ini ke lab untuk diperiksa lebih lanjut. Ikannya diawetin pakai formalin. Setelah diperiksa di lab secara intensif, spesimen ini dikirim lalu disimpan di Zoological Survey of India atau ZSI di Kolkata, India. Dalam jurnalnya, Arpita menerangkan kalau Cana thorsiensis ini emang secara sekilas rada mirip sama Cana bleheri atau juga Cana andrau karena punya pelvic fin atau sirip di bawah perutnya. Kalau menurut aku sih, ikan ini malah agak mirip sama Cana stewarti. Soalnya warna serta bentuknya juga mirip. Arpita juga menambahkan kalau ikan ini berbeda dari Cana auranti, Cana barca, dan Cana stewarti. Sekilas menurut dia bentuknya juga agak mirip kayak Cana marulius dan Cana striata. Soalnya warna ikan ini cenderung gelap dan keruh, nggak cerah. Warna hitam di dorsal, anal, dan sirip bawah membuat ikan ini juga mirip sama Cana punctata dan Cana gajua. Keduanya adalah ikan asal India yang masih belum terkenal di sini karena masih jarang yang pelihara di sini. Kalau perdebatan Cana gajua dan limbata, mungkin aku bakal bahas lain kali. Tapi emang Cana gajua asal India masih jarang yang pelihara di sini. Tapi ada satu jenis bernama Cana blue Bengal yang sering dijual di pasaran. Ikan ini berasal dari India, namun sampai sekarang nggak ada yang menerangkan spesies nama dari spesiesnya apa. Cuma nama dagangnya aja Blue Bengal. Secara tampilan emang mirip banget sama Cana gajua di sana. Tapi apakah sama? Balik lagi ke Cana asal Sungai Torsa. Ikan ini bentuknya emang agak serem
karena berbeda dengan jenis cana lainnya asal India yang kebanyakan colorful. Ikan ini malah kelihatan kayak gabungan dari cana berwarna gelap dan warna-warni. Sekilas juga kelihatan kayak stewarti yang lagi stres, padahal emang dari sananya warna ikan ini emang kayak gitu. Arpita menjelaskan dalam jurnalnya kalau ikan ini berwarna lumayan beragam. Dia menulis sebagai berikut. Spesimen ini tubuhnya berwarna abu-abu kehijauan atau coklat dalam warna dengan 5-6 gelap pita biru. Sirip punggung, dubur, dan ekor berwarna biru langit dengan batas biru gelap yang lebar dan batas warna oranye sempit. Sirip punggung dengan banyak bintik hitam dan sirip ekor dengan 9-10 pita hitam. Mata pupil hitam dengan cincin kuning keabu-abuan. Sirip perut agak kekuningan berwarna merah muda dan sirip dada berwarna oranye keabu-abuan dengan 5-6 pita setengah lingkaran berwarna coklat dan putih. Sisi ventral berwarna putih kebiruan. Jadi seperti itulah gambaran dari dia. Nah, Channa torsiensis sesuai namanya emang ikan asli Sungai Torsa. Mereka suka banget tinggal di sungai yang mengalir dan airnya dingin dengan arus yang sedang serta kondisi airnya sangat jernih. Ikan ini juga suka tinggal di area bawah sungai yang punya banyak batu dan kayu-kayu. Mereka memakai semua fasilitas yang diberi oleh alam itu untuk menjadi sarangnya. Nggak lama setelah penemuan si torsiensis, ada beberapa jenis cana yang juga ditemuin. Ada seekor yang ditemuin sama mahasiswa yang punya hobi yang jadi petarung mixed martial arts. Pas lagi nggak sengaja menelusuri tepian Bukit Kashi Barat. Pria bernama Ariston M. Ridong Sisi nemuin seekor ikan cana berwarna biru muda terang. Setelah nemuin ikan ini, dengan penuh kegembiraan dia ngirim beberapa sampel foto ke Dr. J. Pravenraj yang merupakan ahli ikan cana India. Setelah dideteksi beberapa ciri karakter morfologinya, terbukti kalau ikan ini adalah spesies ikan baru. Ikan ini resmi dinamakan Channa aristonei. Kerennya, kamu bisa nemuin ikan dengan tampilan sangat cantik ini di pasaran Indonesia dengan nama Channa red mosaic. Warnanya biru muda cerah dengan aksen oranye atau merah di sekujur badannya. Berbeda dengan Channa pardalis yang biasanya warnanya menggelap pas hidup di air hangat. Channa red mosaic nggak kayak gitu. Mereka tetap berwarna putih, walau warnanya nggak secerah pas mereka dipelihara di air dingin. Masih banyak jenis cana lainnya yang belum teridentifikasi secara sains di India, karena emang keadaan alam di sana sangat ideal untuk tempat hidup seekor cana. Mungkin bakalan ada spesies baru yang ditemukan di tahun ini, atau malah ada spesies yang belum teridentifikasi tapi udah dijual di pasaran. Bisa saja. Karena sebelum diidentifikasi sebagai Channa andrao, dulu ikan ini dijual dengan nama Blue Behary. Jadi Channa andrao udah dijual sebelum ada yang mengidentifikasi spesiesnya. Kiprah Channa torsiensis di Indonesia. Sejak 2018, Channa mulai naik pamornya di Indonesia. Banyak orang yang awalnya sangsi karena image Channa atau dikenal luas di Indonesia sebagai ikan gabus, ya buat dikonsumsi. Jadi banyak orang pada saat itu memandang orang yang pelihara Channa dengan sinis. Menurut mereka, ngapain pelihara ikan gabus? Mending digoreng. Tapi Channa maruledes udah mulai banyak dipelihara sejak 2010-an. Nah, di tahun 2018 itu adalah tahun di mana awal meledaknya ikan Channa. Soalnya banyak banget orang yang jatuh cinta sama ikan yang bisa mengambil nafas ke permukaan atau Anabanti formes ini. Walau baru ditemuin di tahun atau di akhir ya lebih tepatnya 2018. Seingatku setahun setelahnya Channa torsiensis mulai diperjualbelikan di Indonesia dengan nama Channa blue cobalt. Channa blue cobalt diimpor dari India yang mana ke Indonesia kemudian masuk ke kategori Channa varian cold water karena ikan ini berasal dari India yang dekat dengan Tibet. Ikan-ikan yang dipasarkan di sini sebagai ikan cold water bukan cuma si torsiensis saja, tapi ada juga Channa pardalis, Channa bipuli, Channa red mosaic, Channa stictos, dan Channa fire and ice. Channa blue cobalt dulu sering banget masuk ke Indonesia karena bentuknya kayak stewarti yang udah lebih dulu terkenal di sini. Tapi karena jarang didapat di alamnya, lama-lama intensitas masuknya ikan ini ke Indonesia jadi amat berkurang. Jadinya, banyak yang belum tahu tentang ikan ini. Padahal sebenarnya, kadang ikan ini muncul juga di pasaran ikan Channa. Memelihara Channa cold water emang gampang-gampang susah, karena ikan ini suka dengan air dingin.
Sementara itu, mayoritas dari kamu pasti tinggal di lingkungan air yang hangat. Apalagi kalau kamu orang Ciputat. Baru-baru ini, Ciputat dikasih predikat sebagai daerah paling panas di Indonesia. Pada 1 sampai 7 Mei kemarin, Ciputat di daerah panas yang lumayan bikin kerupuk jadi cepat ngembang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut Ciputat menjadi kawasan terpanas di Indonesia. Cuaca di Ciputat saat itu mencapai 33 hingga 36 derajat Celcius. 33 itu paling dingin. Padahal biasanya kamu kena cuaca 30 derajat aja udah gerah dan bikin pengen ngadem di gerai ATM rasanya. Tapi orang Ciputat benar-benar kuat. Walau didera panas level jeletot kayak seblak ya. Kalau kamu tinggalnya di Ciputat dengan panas yang kayak gitu, udah wajib buat kamu punya ruangan dengan suhu yang sangat diidamkan oleh ikan-ikan cold water. Kalau si Thor Scientist ini paling suka hidup di air dengan suhu antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Soalnya suhu rata-rata di Sungai Torsa dari 24 hingga 30 derajat Celcius. Makanya, pelihara cana cold water emang jadi tantangan tersendiri. Karena nggak semua ikan bisa selamat beradaptasi di suhu air lokal yang cenderung hangat. Berbeda dengan kondisi air di habitat asli mereka yang sejuk dan dingin. Tapi aku punya 2 ekor cana cold water di rumah yang aku pelihara di suhu ruangan. Mungkin sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Tapi semuanya sehat dan nggak ada yang sakit. Jadi aku bisa disimpulkan juga, di mana sebenarnya mereka bisa saja beradaptasi dengan suhu air lokal. Tapi balik lagi, tingkat adaptasi ikan yang berbeda-beda membuat banyak juga ikan cold water yang dicoba untuk tinggal di suhu lokal malah mati. Tapi ada cerita menarik soal cana Thor Scientist di Indonesia. Walau namanya kayak jarang terdengar, tapi ada loh orang yang berhasil membudidayakan ikan ini. Agak mengherankan karena ikan ini tinggal di air dingin. Jadi gimana caranya dia bisa bikin ikan ini jadi beranak di Indonesia? Soalnya sekitar tahun lalu, aku ngeliat ada orang yang berhasil membudidayakan ikan ini. Tapi yang dia post adalah indukannya. Karena waktu itu di Facebook masih banyak grup yang mengakomodir para sellers atau keepers untuk menjual dan melelang ikannya. Lewat grup lelang inilah, si pemilik ikan berupaya buat melelang ikannya dengan harga yang lumayan tinggi. Banyak juga heran, soalnya bentuk ikannya, karena saat itu jarang banget yang tahu soal cana Thor Scientist atau Blue Cobalt. Banyak yang ngira ikan itu adalah stewarti yang lagi stres. Setelah aku kulik waktu itu, ternyata pasangan cana Thor Scientist ini udah berstatus proven, alias udah pernah bertelur dan menghasilkan keturunan. Anakan ikannya emang gak dijual secara luas waktu itu, karena pas kecil, ikan ini sama sekali kelihatan berbeda sama yang sudah gede. Kesimpulan, sampai sekarang ini, kalau di marketplace, mungkin makin banyak orang ya yang menjual ikan ini. Tapi jumlahnya masih cenderung sedikit ketimbang jenis cana lainnya yang udah beken kayak Auranti, Andrao, Asiatica, Limbata, dan lain-lain. Secara harga sih, cana Thor Scientist termasuk ikan yang agak aneh perbandingannya. Karena ada yang menjual mahal banget, ada juga yang menjual murah banget di marketplace tersebut. Beberapa lapak di marketplace ada yang menjual ikan ini dari ukuran baby sekitar 5 hingga 6 cm dengan harga 150 hingga 350 ribu. Dan ada yang ukuran sedang sekitar 1 juta rupiah. Breeder Indonesia memang hebat-hebat. Kadang ikan yang langka gini bisa dengan mudah di-breed, tapi cana Auranti yang beken banget masih sulit buat di-breed di Indonesia. Memang kehidupan ini tuh penuh misteri ya. Kalau menurut kamu bagaimana? Apa ikan cana asal India yang paling kamu demen dan paling suka? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya.